الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Jamaah Jumat rahimakumullah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita memasuki hari puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah ini pada hari ke-16. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah kita lewati mendapat balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi sudah merupakan kebiasaan, merupakan kewajiban, bahkan merupakan rukun daripada khutbah Jum'ah. Mengajak kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diiringi dengan hadis dari Imam Tirmidzi. Yang keduanya sama-sama seiring dan sejalan mengajak kita supaya meningkatkan ketakwaan itu dengan sebenar-benarnya takwa. Orang yang bertakwa berarti segala perintah Allah dilaksanakan dengan baik. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dijauhi dengan setulus-tulusnya. Itulah dia kalimat intinya. Umar bin Khattab pernah menyampaikan suatu kalimat-kalimat penting yang untuk kita renungkan bersama. Umar pernah mengatakan innallaha kataba sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara. Dari 6 perkara juga yang akan diberikan. Intinya yang pertama, kata marida fit ta'ati. Allah merahasiakan keridhaannya di dalam ketaatan kita sebagai hamba-hamba Allah itu. Tidak menampakkan ridhonya di situ. Dengan tujuan agar manusia mau bersungguh-sungguh mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu rahasia Allah, diberinya pahala rahasia Allah, disiksanya adalah rahasia Allah. Karena itu diharapkan hamba-hamba Allah yang beribadah itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah dan mengabdi kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekalipun kita tidak melihat Allah, kita sadari bahwa kita dilihat oleh Allah. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, kata mal-ghadab fi ma'siyati. Allah merahasiakan kemarahannya terhadap hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan, tidak ditampakkan. Bahkan ada orang yang berbuat maksiat tidak pernah tahu orang lain. Karena itu rahasia. Dengan tujuannya apa? Diharapkan dia sadar dirinya itu telah melakukan pelanggaran. Wa tubu ilallahi.
bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Inti yang ketiga, wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Apa yang dikatakan dalam surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama dengan amalan 1000 bulan. Itu dirahasiakan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu. Tidak pada awal, tidak pada akhir. Walaupun di dalam akhir 21 ke atas itu ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan tanggal ganjil di atas. Namun di situ hanya memberi bayangan, gambaran supaya bersungguh-sungguh. Maknanya apa di sini? Bahwa kita dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu kemungkinan turunnya apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Hari yang penuh rahmah dan barakah itu diharapkan diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan. Ini rahasia Allah. Karena itu jangan membayangkan bahwa saya tanggal 21 sampai akhir itu akan mencari apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Sejenak kita renungkan Lailatul Qadar itu apa? Tandanya seperti apa? Jangan membayangkan tanda seperti yang dikatakan oleh orang-orang awam. Tanda orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu apabila dia setelah menunaikan ibadah kepada Allah, baik puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain dalam puasa Ramadan itu, keluarnya dari bulan Ramadan, dia keluar dalam keadaan nikmat, merasa ringan dan enteng, dan semua negatif yang pernah dia lakukan itu, dia bersungguh-sungguh, bahkan bersumpah tidak akan mengulangi kembali. Itulah namanya orang yang telah memperoleh apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Yang keempat, wa katama auliya'uhu fi ma bainan nas. Allah merahasiakan orang-orang di antara manusia itu, yang mana di antara mereka yang dianggap atau yang dipandang oleh Allah sebagai walinya. Artinya orang-orang pilihan Allah. Berarti di seluruh manusia yang ada itu dipandang sama. Maksudnya supaya sesama manusia itu saling menghargai dan menghormati. Tidak merendahkan satu sama lain. Intinya itu. Kemudian yang kelima adalah wa katamal mauta fil umuri. Allah merahasiakan kematian dari umur-umur hamba yang diberikan itu. Memang itu rahasia Allah. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ajal itu akan menjemput kita. Kalau Allah sudah mengatakan sudah waktunya, tapi waktu itu dirahasiakan oleh Allah. Mengapa dirahasiakan? Supaya hamba-hamba ini selalu siap kapan, di mana, saat apa. Itu harus siap mati. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wa katamas salata al-wusta fis salawati. Allah merahasiakan sholat wusta dari 5 waktu sholat itu. Mana waktu wusta itu? Walaupun di dalam pendapat ulama itu ada yang mengatakan sholat wusta itu, ada mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar. Itu adalah ikhtiar dan ijtihad ulama. Boleh-boleh saja. Tetapi di dalam kalimat Umar bin Khattab ini Allah rahasiakan. Dengan maksud supaya hamba-hamba Allah yang beriman itu semua waktu dia pandang waktu terbaik dan dilaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, mari untuk mengantar dan mengakhiri Ramadan nanti diharapkan kita keluar sebagai hamba-hamba Allah yang suci dari segala dosa dan noda. Karena itu tegakkan Ramadan itu sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan Ramadan itu dengan kasih sayang dan keimanan, penuh perasaan yang cinta karena Allah dan benci karena Allah pula, maka semua dosanya insya Allah bersih dari dosa-dosa itu. Maka Nabi mengatakan dia akan keluar dari Ramadan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ini intisari daripada ibadah Ramadan itu, diharapkan kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.